Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Syifandispati dari Prodi D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga. Saya berasal dari kelas PAR 1 dengan NIM 422251028. Nah teman-teman, pernahkah kalian merasa disalahpahami ketika berkomunikasi dengan orang lain yang berasal dari budaya berbeda? Atau mungkin tanpa sadar, kalian pernah menilai orang lain hanya berdasarkan asal daerahnya saja. Hal inilah yang disebut sebagai stereotype. Stereotype bisa menjadi salah satu hambatan terbesar dalam komunikasi lintas budaya, khususnya dalam konteks pariwisata. Yang dimana di dalam dunia pariwisata itu sendiri, pemeran di lingkup ini kebanyakan berasal dari berbagai latar belakang budaya yang beragam. Pada video kali ini, saya akan membahas bagaimana stereotype menjadi gangguan dalam komunikasi lintas budaya, khususnya dalam konteks pariwisata. Komunikasi lintas budaya adalah proses pertukaran pesan antara individu maupun kelompok dari latar budaya yang berbeda, yang memiliki perbedaan nilai, norma, bahasa, dan perilaku. Karena adanya perbedaan tersebut, komunikasi ini seringkali tidak berjalan mulus dan menimbulkan hambatan. Sedangkan stereotype adalah penilaian atau anggapan umum terhadap suatu kelompok budaya yang sering bersifat generalisir. Sederhananya, stereotype adalah label cepat yang kita berikan kepada orang lain. Stereotype dapat menjadi hambatan komunikasi lintas budaya dalam beberapa cara. Yang pertama, menimbulkan prasangka. Ketika kita sudah mempunyai anggapan tertentu, kita cenderung memperlakukan orang sesuai dengan stereotip yang ada. Akibatnya, interaksi menjadi tidak nyaman dan tidak objektif. Sebagai contoh, beberapa orang dari daerah tertentu seringkali merasa dikucilkan akibat stereotip yang ada. Lalu yang kedua, menghambat pemahaman budaya. Stereotip membuat kita malas untuk memahami budaya orang lain secara lebih dalam, karena merasa sudah tahu lebih dulu. Lalu yang ketiga, memicu kesalahpahaman. Beberapa orang dari timur seringkali dianggap kasar akibat gaya bicara mereka yang keras dan lantang. Di lain sisi, masyarakat di Jawa seringkali dianggap sabar dan pendiam, padahal itu hanyalah perbedaan gaya komunikasi dan perbedaan sikap dari individu itu sendiri. Nah, contoh dari stereotip sendiri di dalam konteks pariwisata, seorang pemandu wisata sering mengalami kesulitan berkomunikasi dengan wisatawan asing. Karena adanya stereotip, pemandu cenderung menyederhanakan penjelasan atau bahkan menganggap wisatawan sulit memahami budaya lokal. Akibatnya, informasi yang disampaikan menjadi tidak maksimal. Lalu yang kedua, adanya interaksi wisatawan dan masyarakat lokal yang seringkali memunculkan stereotip sebagai berikut, yaitu wisatawan sering dianggap tidak menghormati budaya lokal dan masyarakat lokal dianggap kurang profesional. Padahal ini seringkali hanya akibat perbedaan budaya dan persepsi yang dipengaruhi oleh stereotip. Selain itu, dampak dari stereotip sendiri secara umum dapat menyebabkan kesalahpahaman komunikasi, penurunan kualitas pelayanan, ketidakpuasan wisatawan, cita destinasi yang buruk, bahkan konflik antar budaya. Lalu, adapun solusi atau upaya mengatasi stereotip, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, meningkatkan kompetensi atau pemahaman interkultural. Pelaku pariwisata perlu memahami budaya lain agar lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Lalu yang kedua, meningkatkan komunikasi adaptif, yaitu menyesuaikan cara berbicara dan berinteraksi sesuai dengan lawan bicara. Lalu yang ketiga, membangun empati budaya, yaitu dengan bersikap terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak cepat menghakimi. Sebagai penutup, saya dapat simpulkan bahwa stereotip merupakan hambatan yang cukup serius dan cukup besar dalam komunikasi lintas budaya. Jika tidak dikelola dengan baik, stereotip dapat menimbulkan kesalahpahaman hingga konflik berkepanjangan. Namun, dengan adanya pemahaman budaya, empati, dan komunikasi yang baik, hambatan ini dapat diminimalisir, sehingga tercipta pengalaman berkomunikasi lewat lintas budaya yang positif bagi semua pihak. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika tidak Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang dalam penyampaian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.